Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang sudah saya siapkan untuk berikan kalian semua tambahan informasi, dan ini bisa mengedukasi, dan semoga kita semua semakin hari semakin update dengan pemberitaan yang terjadi di channel ini. Sebisa mungkin kita akan sebarkan hal-hal yang positif. Kita lawan semua berita-berita negatif, dan semoga ini bisa bermanfaat. Hal yang bermanfaat untuk negeri ini, teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten, ini adalah kaos desain saya sendiri. Saya melakukan produksi itu sendiri. Kalian bisa melakukan pemesanan dengan pergi ke toko saya di Shopee, teman-teman ya. Saya akan sertakan link tokonya di sematkan komentar video ini. Juga ada nomor WA admin saya, teman-teman. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya ini. Nah, ini yang lagi heboh ya. Astuti, ya, seorang TKI atau TKW di Taiwan yang menghujat, menghina presiden kita. Hal ini terjadi lagi di era Pak Prabowo. Ini sudah kita benar-benar jenuh. Hal ini terjadi di era Pak Jokowi dan sekarang mau terjadi lagi di era Pak Prabowo. Itulah mengapa kita benar-benar setiap hari seperti nggak ada bosan-bosannya untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Prabowo, dan semoga saja sampai. Pak, tolong Pak, tegas dengan orang-orang seperti ini. Buatlah sebuah aturan atau undang-undang yang khusus untuk menangkap orang-orang seperti ini, karena ini berdampak buruk untuk generasi-generasi yang ada. Ini akan memberikan kesan bahwa menghina pemimpin, menghujat atau mengolok-olok pemimpin adalah hal yang lumrah untuk kita rakyat Indonesia. Jangan sampai nilai-nilai seperti ini ada tetap tinggal di bangsa kita, padahal ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat kurang ajar ya. Woi Astuti, baru aja lo live minta maaf, sekarang akun lo udah hilang. Lo kira lo tutup akun lo bakalan aman ya? Ingat teman-teman PMI dan TKI, banyak lo yang di Taiwan. Beritamu sudah menyebar, bahkan KBRI Taiwan dan Agensi Indonesia sudah siap menjemputmu pulang. Andai aja kamu ada di negara Singapura, udah aku bawa comot kamu. Aku bawa pulang ya. Jadi dia edit foto Pak Prabowo seperti ini menggunakan kaos orange. Kemudian di depannya ditulis 1998 pelaku 02 HAM berat ya. Masih aja ya menggiring opini kepada presiden yang sudah terpilih hari ini, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah ini ya. Nah, hilirisasi menuju Indonesia Emas, Presiden Prabowo dihina oleh seorang TKW, MPS sampaikan pesan. Muncul lagi yang kayak gini-gini kawan ya. Ya, dari akun Sri Astutik. Sri Astutik ya. Ini TKW ya, TKW. Ini Taiwan atau mana ya? Nah, kepada saudara-saudaraku ya, kepada khusus untuk saudari Astutik. Ya, tidak perlu membuat suatu foto atau meme yang menghina presiden kita. Ya, tidak perlu. Karena itu akan menjadi penyakit buat kamu itu. Ingat, beberapa TKI atau TKW yang bermasalah di luar negeri itu diurus sampai bebas oleh Pak Prabowo, seperti yang di Malaysia. Doakanlah Pak Prabowo ya, biar sehat, panjang umur, lancar rezekinya, agar bisa membawa bangsa kita menuju Indonesia Emas, sehingga ke depan tidak perlu lagi rakyat Indonesia berbondong-bondong ke luar negeri mencari rezeki. Karena program-program Pak Prabowo ini rata-rata membutuhkan lapangan pekerjaan. Ya, membutuhkan pekerja artinya membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi ini namanya adalah, ini akunnya Sri Astutik 284 ya. Coba kita baca dulu komentar netizen soal hal ini ya. Ini harus diusut, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan. Pembiaran hanya membiarkan mereka untuk semakin berani lagi. Kalau sudah di stitch Pak Mayor, biasanya nggak lama akan dipantau atasan langsung orang itu. Semoga Pak Prabowo sehat selalu, panjang umur,
di bawah lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Makasih Pak Prabowo, presiden yang bijak. Moga sehat selalu. Amin. Hukum tetap berjalan, tangkap dia dan adili sesuai undang-undang yang berlaku. Kami masyarakat selalu mendoakan Bapak Prabowo agar selalu tetap sehat. Apakah dia mendoakan yang jahat kepada Pak Prabowo ya? Coba kita cari tahu ya. Lu nggak percaya kan? Bener nggak? Tunggu tanggal mainnya. Lo nggak percaya kan? Tunggu tanggal mainnya. TKW Taiwan, Sri Astutik menghina presiden. Kita Partai Gerindra. Janda bekerja keras katanya dia ya. Ternyata Sri Astuti TKW Taiwan. Siapkan mentalmu Mbak Sri Astuti. Siap dipanggil Prabowo itu. Tangkap Sri Astuti. Emang ya kan, coba kalian buka sejarah, pasti ada benarnya yang dibilang Sri Astuti. Ada lah ya. Ada yang membela ya. Langsung tangkap Sri Astuti. Sri Astuti tunggu tanggal mainnya, harus pakai baju oranye. Jadi teman-teman ya, saya pikir rakyat Indonesia sudah memang benar-benar bosan dan jenuh soal hal yang terjadi terus-menerus seperti ini. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan ini sudah lama ini ya teman-teman ya. Ini informasinya sudah lama, tapi saya berharap ini benar sih. Saya berharap Roy Suryo beneran ditangkap ya. Seorang tolong lapor Roy Suryo. Ya, menganggap dirinya ahli informatika ya, paham benar soal digitalisasi ya, dunia digital paling paham. Tapi terbukti rekam jejaknya semua penilaiannya adalah salah semuanya. Masih ingat soal Gisel, dia mengatakan itu 100% bukan Gisel ya, tapi benar. Giselnya ngaku, iya itu saya. Aduh, ini orang-orang seperti Roy Suryo ini yang sebenarnya tifu ya, tifu, aku sebut saja tifu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar itu suka menyebar kebencian di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Ya, dan di eranya Pak Jokowi kita benar-benar melihat hal itu bertumbuh subur. Bahkan mereka sudah membentuk kubu-kubu mereka untuk dalam kelompok mereka itu melakukan narasi penyerangan kepada Pak Jokowi. Mengatakan Mulyono itu pelanggar, kita akan gantung Jokowi. Kok bisa sebebas itu? Mereka di hadapan media mengatakan tangkap Jokowi, kita gantung Jokowi. Padahal Jokowi waktu itu masih Presiden Republik Indonesia. Dan kita kayak seperti geram teman-teman ya. Dengan hal-hal seperti ini kita geram, seperti gemes kayak gimana teman-teman ya. Makanya kita berharap, aduh Pak Prabowo, coba Pak Anda tunjukkan dulu sesuatu yang berbeda dulu Pak. Ya semoga ini sampai kepada Bapak ya. Supaya itu benar-benar mereka ini jangan ada pembiaran lagi seperti ini, agar supaya mereka bisa mati saja, tidak bertumbuh subur ya. Soal menghina-hina pemerintah seperti ini. Tapi saya belum mendengar apakah mereka mau berani untuk mengatakan gantung Prabowo. Coba. Tapi mau ngomong gimana? Mereka hatinya memang udah keras seperti batu teman-teman ya. Salah satunya contoh seperti Sri Astutik tadi, tanpa ragu dia mengedit foto Pak Prabowo mengenakan baju orange, kemudian dia melakukan label sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada bukti dan fakta yang benar-benar teruji teman-teman. Dan hal ini adalah sudah benar-benar melecehkan simbol negara itu sendiri ya. Dalam undang-undang presiden adalah simbol negara, tapi mereka menjadikan itu sebagai ajang olok-olok karena mereka mungkin kalah junjungan mereka nggak berkuasa hari ini. Entah mau bilang seperti apa teman-teman. Kita rakyat Indonesia benar-benar sudah bosan jenuh dengan hal seperti ini. Mau gimana lagi teman-teman? Kita jenuh dan benar-benar jengkel ya. Ya, hal ini masih terus saja terjadi. Saya berharap Pak Prabowo bisa tegas setegas-tegasnya orang-orang seperti ini. Yang lakukan tangkap. Yang penting tegas terukur ya. Yang penting terukur. Berikan efek jerah saja. Agar supaya mereka bisa mempelajari atas setiap yang bertanggungjawabkan apa setiap mereka katakan ya. Kritik boleh saja, itu kan bukan mereka karena sudah diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam berdemokrasi, sampai mereka mempergunakan hal itu untuk sebagai ajang mereka untuk menghina, menjelek-jelekan, mengolok-olok, bahkan sampai memfitnah. Ya seperti itulah teman-teman. Saya berharap ini bisa sampai kepada Pak Prabowo pesan ini, agar supaya Pak Prabowo bisa
lebih tegas lagi menghajar mereka yang sampai hari ini masih subur dalam kelompok mereka, berkubu-kubu untuk berkumpul untuk menghujat pemerintah, bukan mengkritik untuk berpikir sama-sama untuk membangun kebangkitan bangsa, bukan. Mereka berkumpul untuk bagaimana caranya untuk membunuh karakter pemimpin, bagaimana cara berpikir untuk mengintimidasi pemimpin, bukan untuk kemajuan negeri, tapi untuk kepuasan, kebencian mereka tersalur, ya. Seperti orang seperti Refli Harun itu. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. Sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti ini, silahkan lihat linknya di sematan komentar video ini. Atau kalian yang tidak mempunyai Shopee, kalian bisa langsung WA admin saya, ada juga di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.